Lagrange itu apa. Ya disampaikan. Jadi kalian kalau baca buku ini harus dibaca ya. Harus dibaca dengan baik. Pengantarnya itu harus dibaca. Karena pengantar itu mengantarkan kalian untuk memahami materinya. Di sini eh, dinyatakan bahwa katanya begini, we begin by distinguishing between two kinds of problem. Jadi kita akan coba untuk membedakan dua macam masalah. Yang pertama, to find the minimum values of yang ini ya, is free extremum problem. Jadi masalah ekstrim yang bebas. Ini sudah kalian pelajari. Ya, ini fungsi ini, katanya fungsi ini itu sebenarnya di mana dia minimum, di mana dia maksimum dengan mencari apa namanya itu titik-titik kritisnya gitu ya. Biasanya titik kritis yang dicari stasioner. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mencari minimum dari fungsi ini, tapi ada subjek to. Subjek to itu kita sebut kendalanya gitu ya. Ini kendala. Nah, yang fungsi yang ini adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan. Ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Nah, ini fungsi kendalanya. Nah, ini dinamakan constrained extremum problem. Berarti dia adalah eh, apa namanya itu kita sebut masalah yang memiliki kendala, gitu ya, yang memiliki kendala. Nah, sebagai contoh ya, ini banyak masalah di dunia nyata katanya, khususnya di ekonomi atau di yang lain lah gitu ya. Sebagai contoh, suatu perusahaan manufaktur, ya pengolahan ya manufaktur, mungkin ingin memaksimisasi dari profitnya. Nah, jadi biasanya tuh fungsi objektifnya apa fungsi objektifnya? Nah, gitu kan ya, fungsi objektifnya apa? Di sini max, apa yang dimaksimumkan kan gitu ya. Kalau di ini maksimumkan apa? Itu fungsinya. Ya, maksimumkan apa? Kemudian tapi subjek tuh. Nah, atau dengan kendalanya apa? Nah, gitu. Kendalanya di berbagai fungsi. Fungsi juga. Nah, contohnya di sini jadi ini dengan terkendala jumlah dari material bahan baku yang ada, katanya gitu. Kemudian ukuran dari tenaga kerjanya, jumlah tenaga kerja maksudnya dan lain-lain untuk memaksimumkan profit ya. Jadi banyak ini contoh-contoh kalau kalian banyak baca itu Mas misalkan di optimizing itu di operation research itu nanti coba kalian cari ya. Mungkin sedang belajar operation research coba cari tentang cutting stock. Nah, ini menarik. Cutting stock itu jadi perusahaan manufaktur dia punya raw material akan dibikin lemari dengan beberapa tipe, tapi raw materialnya itu macam-macam panjangnya dan lebarnya gitu. Atau misalkan dari kayu gelondongan seperti apa dia harus dipotong supaya tidak banyak sisanya yang terbuang. Kalau kayu itu kayu bagus juga kalau motong-motongnya salah, ujung-ujungnya jadi kayu bakar ya. Nah, itu sangat merugikan perusahaan. Nah, itu ada di cutting stock. Ya, matematik dipakai di mana-mana. Gitu. Baik, kita akan fokus ke sini. Contoh di sini adalah kita diminta untuk meminimumkan jarak dari ini contohnya. Nah, ini jarak dari ini. Nah, jarak dari ini katanya ini sama aja dengan yang ini ya. Subject to the constraint. Tapi punya kendala ini. Nah, gitu ya. Ini mirip, masalahnya mirip, tapi fungsinya beda. Kalau program linear fungsi linier biasanya, gitu ya, subject to-nya dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya. Nah ini, nah banyak teknik gitu ya untuk digunakan. Nah, salah satunya Lagrange multiplier, ya, pengali Lagrange yang sedang akan kita bicarakan. Nah, pengali Lagrange ini kalau misalkan kita lihat interpretasi geometrisnya, nah misalkan begini, kita memiliki suatu fungsi. Nah, fungsinya itu adalah ini, fxy, kemudian 2 ditambah x kuadrat ditambah
Y kuadrat. Berarti ini fungsi objektif. Ya. Ini fungsi tujuan. Tujuannya apa? Maximize. Gitu ya. Berarti ini fungsi objektifnya. Fungsi objektif. Nah, kemudian subjek tuh ini constraint-nya. Constraint yang ini. Nah, berarti ini adalah kendala. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perlihatkan, ini fungsi yang tadi 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat itu ya seperti ini. Gambar ini fungsinya, ini fungsi tujuannya. Ini fungsi tujuan. Kita ingin apa? Kita ingin memaksimumkan nilai fungsi. Berarti bisa fungsi paling maksimum di mana nilainya gitu. Tapi dia punya kendala. Nah, kendalanya itu adalah ini fungsi, ini constraint-nya. Kendalanya kita cuma punya ini gitu. Seperti ini fungsi kendalanya. Nah, bagaimana supaya solusinya maksimum tanpa kita melanggar kendalanya tersebut. Nah, makanya kalau di riset operasi itu ada istilah visible solution. Ya, visible solution itu, silakan Pak. Nah, solusi visible itu solusi yang memang layak, di mana solusi tersebut menjadi solusi yang bisa kita ambil. Oke, gitu ya. Nah, kalau di metode pengali Lagrange, di Lagrange multiplier metode ini, ya kira-kira ilustrasi geometrisnya seperti ini. Nah, jadi kita sedang mencari apa intersection dari fungsi maksimum tadi, yang fungsi yang ingin kita maksimumkan. Ya, jadi di itu di mana fungsi tersebut dia maksimum, di mana dia itu minimum. Kita akan coba untuk memaksimumkan itu gitu ya. Tergantung dari tujuannya. Apakah tujuannya ingin memaksimumkan fungsi atau memang tujuannya itu ingin meminimumkan fungsi. Nah, jadi mana perpotongan antara fungsi tujuan dengan fungsi kendalanya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, oh ternyata ini fungsinya nih, di mana dia akan nilainya maksimum. Oh ternyata yang maksimum itu ketika di sini. Nah, ketika di sini, dia maksimum, dia minimumnya ada di sini, gitu ya. Ini minimumnya di sini, ini maksimumnya di sini, ya gitu ya. Nah, atau contoh yang lain itu nah, ya, jadi itu kira-kira interpretasi geometrisnya. Jadi bagaimana intersection perpotongan dari fungsi tujuan dengan fungsi kendalanya. Begitu ya. Oke, itu ilustrasi geometrisnya. Mungkin kalian sudah tidak sabar untuk masuk kepada teoremanya. Ya. Nah, kita langsung aja kita lihat teoremanya aja di sini ya, supaya tidak terlalu lama. Nah, di sini kita punya metode Lagrange. Nah, metode Lagrange itu jadi untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi terhadap suatu kendala ini, maka kita harus melakukan dua hal ini. Ya, kita harus menyelesaikan suatu sistem persamaan. Ini fungsi tujuan ya. Ini fungsi tujuan. Kemudian ini fungsi kendalanya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Kalian tahu simbol dari ini ya. Ini simbol untuk del atau grad atau kemiringan. Jadi del FP lambda del GP. FP itu tujuan ya, ini fungsi tujuan. Lambda ini adalah pengali Lagrange-nya. Ini adalah Lagrange multipliernya. GP-nya itu adalah ya ini disamakan, kemudian GP sama dengan 0. Ini kendala juga. Kendalanya disama dengankan dengan 0. Kemudian tujuan kita adalah bagaimana kita mencari nilai titik-titik P ini dan lambdanya. Si Lagrange ini adalah pengali.
pengali multiplier pada lambda berapa si fungsi tujuan dan si fungsi constraint tadi itu berintersection gitu ya. Di mana dia punya interseksi. Nah, kalau dia itu diatur oleh si pengali Lagrange ini. Diatur oleh si pengali Lagrange-nya. Nah, berarti teorema ini membantu kalian untuk mencari titik-titik mana yang merupakan titik kritis dengan pengali Lagrange-nya berapa. Jadi akhirnya nanti kalian perlu sedikit memanipulasi aljabar. Manipulasi aljabar. Nah, gitu ya. Manipulasi aljabar itu kan macam-macam. Nanti bisa dengan substitusi, gitu kan ya. Bisa dengan eliminasi, etc. dan lain-lain. Tapi ini yang biasa digunakan. Kemampuan kalian melakukan manipulasi aljabar ini akan menentukan keberhasilan kalian menemukan titik kritis tersebut dan menemukan pengali Lagrange-nya. Oke, itu ya. Nah, supaya tentunya kalian ingin contoh kan. Kalau nggak ada contohnya mungkin agak kesulitan. Nah, ini ada contoh satu. Kita lihat-lihat beberapa example di sini ya. Pertanyaan yang pertama di sini adalah what is the greatest area that a rectangle can have if the length of its diagonal is 2? Paham ya? Berapa area paling luas gitu ya. Area itu luas. Luas terbesar. Greatest area itu luas terbesar di yang suatu rectangle. Rectangle itu segi empat gitu ya. Can have ya. Jadi luas terbesar apa sih luas terbesarnya? Tanyanya apa? Apa luas terbesar? Berarti kalau apa itu nanti wujudnya seperti apa gitu ya? Si rectangle ini, si segi empat ini. Jika the length of its diagonal is 2. Nah, berarti pertama kalian harus coba gambarkan. Gambarnya ada di figur 3 ini. Nah, jadi si rectangle ini kita simpan di, ya kita lihat aja sebelah kiri. Ini kan kuadran 1 ya. Ini kuadran 1. Sudah digambar, kemudian di soalnya dinyatakan bahwa diagonalnya itu 2. Sudah jelas ya. Berarti ini adalah X-nya, sebutlah ini panjangnya, ini lebarnya, begitu boleh demikian. Sudah tuh, ya kan? Nah, berarti kalau begitu, panjang diagonalnya itu harus 2. Berarti ini adalah fungsi kendalanya. Jelas begitu ya? Ini fungsi kendala ini. Ini adalah fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu length of diagonalnya itu 2. Nah, apa yang ingin kita maximizing? Yang ingin kita maximizing adalah areanya atau luasnya. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Objektif fungsinya di sini. Fungsi tujuan. Oke. Apa kata teorema tadi disampaikan? Berarti kita harus cari, jadi teoremanya hanya begini aja kan? Cari del FP sama dengan lambda del GP. Gitu aja kan? Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah si GP-nya itu sama dengan kan dengan 0. Oke, demikian ya. Nah, del FP-nya itu sudah dihitung di sini. Ini del FP-nya. Berarti del FP itu adalah Fx XYI ditambah Fw XYJ. Jadi ini diturunkan terhadap X. Nah, ini kan XY itu dari apa? Luas kan? Luas. Luas itu kan alas kali tinggi atau panjang kali lebar gitu.
Lihat di sini yang menjadi fungsi tujuan itu. The greatest area berarti luas terbesarnya. Berarti luas itu fungsi tujuan, kemudian yang constraint-nya adalah dia diagonalnya 2 gitu. Nah, ini kalian sudah bisa kan del F. Del F-nya ini dapat. Del G-nya juga dapat. Gitu kan. Ini bisa kita ringkas nih. Kalau orang matematik biasanya meringkas sesuatu gitu ya dengan simbol yang dikonsensuskan. Nah, ini 2X. Oh, sorry, ini X ya. 2X, 2Y. Nah, ini harus disama dengankan. Tapi dikalikan dengan lambda untuk G-nya. Nah, berarti kita punya persamaan yang pertama adalah ini. Y sama dengan, ini yang pertama, lambda 2X. Yang kedua, X sama dengan lambda 2Y. Yang ketiga itu GP sama dengan 0. GP-nya itu adalah ini. Ini dikuadratkan sama dengan kan dengan 0. Itu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, yang harus kalian lakukan itu adalah solve the system. Solve the system. Jadi, ini selesaikan sistem persamaan ini. Nah, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikannya? Tadi disampaikan di atas, gunakan manipulasi aljabar. Cara apa saja yang bisa dilakukan? Ya terserah kalian. Bisa dengan eliminasi, bisa dengan substitusi. Di contoh ini dijelaskan bahwa si Y-nya itu ini persamaan pertama ya. Persamaan pertama ini dikalikan dengan ini kita kalikan semua dengan Y. Kalikan dengan Y, hasilnya apa? Nah, yang persamaan kedua dikalikan dengan X, hasilnya apa? Ini manusia aljabar. Jadi ini heuristik, kalian coba-coba gitu ya. Ini problem solving, tidak ada urutan bagaimana kita algoritma untuk menyelesaikannya. Jadi tergantung dari kalian. Ciri dari heuristik itu guessing. Kita menduga, kemudian trial and error. Itu ciri manusia begitu ya. Kalau mesin dia nggak bisa, dia algoritmik. Kalian guess, duga ini, sehingga menemukan berapa nilai titiknya. Gitu ya. Ini berarti ini Y kuadrat. Itu kan setelah misalkan kenapa dikali Y kuadrat? Ya, kalian bisa coba yang lain. Ini lambda 2XY. Kalau dikalikan X, ini X kuadrat sama dengan lambda 2XY juga kan. Nah, ini di eliminate. Dapat di eliminate, nanti ini adalah jadinya Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, gitu. Dapat tuh persamaan. Artinya 1 dan 2 sistem, parsial sistem ini sudah kita selesaikan. Jangan kalian masukkan ke 1 dan 2 lagi. Substitusi kepada sistem yang belum disentuh. Itu namanya sistem. Ya kalau sistem itu semua disentuh. 1, 2, 3, sistem persamaan. Ini disubstitusi ke sini. Gitu ya. Disubstitusi, nanti kalian akan mendapatkan berapa nilai X-nya. Disubstitusi bahwa Y kuadrat sama X kuadrat. Ya udah, disubstitusi ke sini, berarti misalkan ini jadi apa? X kuadrat semua ya boleh. X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4. Ini dengan sedikit usaha gitu ya, kalian dapatkan 2X kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian kalian akan dapatkan X kuadrat sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 2 itu artinya X-nya itu bisa 2 atau X-nya itu bisa negatif 2. Begitu ya. Tapi si X itu konteksnya adalah length atau panjang. Jadi kalau misalkan
length atau panjang, dia tidak boleh negatif. Nah, tidak pernah kita menemukan panjang negatif. Sehingga ini dieliminasi yang ini, dibuang. Oh, berarti X-nya itu mesti dia 2. X-nya 2, substitut kemanapun. Ya, karena sudah pertanyaan. Kita yang paling mudah ke persamaan yang ketiga. Nanti ini kita dapatkan kalau X-nya 2, berapa Y-nya? Yang diskusi ke sini, 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Lagi-lagi ini akan dapat Y kuadrat sama dengan 1. Saya tulis di atas ini. Y kuadrat sama dengan 0, maaf. Bapak punten. Ya. Ya, silakan. Itu X-nya akar 2 bukan, Pak? Oh iya, salah. Akar 2, betul. Makasih. Ini akar 2 dan negatif akar 2 gitu ya. Oke, rasa. Betul. Nah, yang negatif akar 2 kita buang ya, rasa ya. Dibuang. Kemudian kita akan dapatkan, sebenarnya begini. Pertanyaannya berapa Lagrange multipliernya? Substitusi saja ke dua persamaan ini. Nanti kita akan dapatkan lambdanya itu adalah setengah. Nah, jadi kita dapatkan pengali Lagrange-nya itu adalah setengah. Untuk itu ya. Nah, Y-nya tadi sudah kita coba substitusi. Berarti Y-nya kalau begitu ini tadi jadinya 2 ya. Akar 2 kuadrat 2. Sehingga nilai Y-nya juga sama dengan yang tadi. Ini saya salah tadi. Untung diingatkan oleh Rasa ya. Jadi Y-nya itu bisa dia akar 2 Y1 atau dia bisa min akar 2. Lagi-lagi negatif akar 2 nggak masuk. Kenapa? Karena dia adalah panjang atau lebar. Kan tidak ada lebar negatif. Nah, kita substitusi dapat nilainya ini. Pertanyaannya kan bukan bukan berapa gitu ya, tapi tadi what is katanya. Apa sih bentuknya? Nah, bentuknya itu kalau kita lihat si rectangular yang dimaksud itu, segi 4 yang dimaksud itu adalah square gitu ya, persegi gitu ya. Jadi ini pasti persegi karena diagonalnya akar 2. Jadi kita simpulkan bahwa eh, segi 4 dengan luas terbesar dengan diagonalnya 2 itu adalah square atau kalian bisa sebut persegi ya gitu kalau di kita persegi ya atau dulu mah namanya bujur sangkar gitu. Persegi dia itu having sides of length square root 2. Jadi dia punya akar 2 dengan sisi-sisinya itu. Nah, begitu. Kalian bisa paham ya? Bisa paham nggak? Nah, coba. Saya ingin tahu kalian sudah paham belum dengan chat. Kalau satu tidak paham. Kalau dua ragu-ragu antara paham dan tidak. Kalau tiga paham. Silakan chat di situ. Saya tunggu responnya. Yuk, silakan. Satu, dua, atau tiga menurut kalian? Apakah kalian merasa tidak paham? Tulis satu. Merasa ya ragu-ragu antara paham dan tidak, ya dua. Kalau tidak, kalau sangat paham atau paham, itu tiga. Ayo, cepetan. Saya ingin tahu. Baru satu orang? Baru tiga. Yang lain? Dari sejumlah 55, 54 ini bagaimana? 8, oke. Okay. 10, 12, 13, oh ya banyak. Terus, terus, terus. Sampai 54. Baru 28. 30, 32, 33.
34. Terus 35. Nah, saya buka setelah 54. 54. 41, 42, 43, 45. 54 ya, masih ada berapa itu yang belum ya? 45, 46. Ayo, 9 lagi. 47. Terus. 47. Ya, salam. 49. Nah, 49. Coba terus. Ini kalau nggak chat di sini berarti ada yang nggak engage nih di perkuliahan nih. 49. Apalagi? Mana lagi? Saya coba buka sekarang ya. Oke, ini masih ada ya. Oh, banyaknya 3. Ada yang 1. Masih ada yang 1. Masih ada yang nggak paham. Ada yang 1. Banyaknya nggak paham. Satu. Wah, harusnya pakai ini ya. Ini Mentimeter ya. Ini kelihatan ya. Mana paham, nggak paham gitu ya. Oke. Tapi ada yang 3 juga. Ini 50-50. Banyaknya 3 sih di sini. Tapi ada juga yang 2. Ya, oke, gini. Kalau kalian tidak paham, saya akan masuk ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini lebih mudah dipahami karena langsung mathematics expression ya. Nih, ekspresi matematis. Jadi dia bukan word problem, bukan contextual problem. Coba perhatikan dengan baik, utamanya tadi yang mengisi 1 ya. Nggak apa-apa, nggak paham, nggak apa-apa, disampaikan aja. Ya, biar saya tahu juga. Yang example yang kedua itu, kalian diminta untuk gunakan metode Lagrange untuk mencari the maximum and the minimum values. Cari nilai maksimum dan minimum dari ini. Oke, gitu ya. Gitu. Kemudian on the ellipse, dia bilang begitu. On the ellipse berarti di ellipse. Artinya si fxy ini adalah fungsi tujuan ya, objective function. Yang ini adalah fungsi kendalanya. Nah, ini mungkin lebih mudah dipahami oleh kalian. Ya, ini sangat dekat dengan teoremanya. Ini near problem. Ini near near transfer ya, near transfer problem namanya. Jadi suatu konteks yang dekat dengan teoremanya. Ya, belum ke problem solving. Ini kemampuan yang ya cukup lah ya, atau bisa dikatakan tidak terlalu tinggi untuk memahami ini. Saya pikir kalian seharusnya sudah bisa memahami. Oke, tadi kalian ingat apa formulanya? Ingat bahwa kita cari del FP-nya dulu, ya kan? Sama dengan lambda del GP. Itu persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah GP-nya sama dengan kan dengan 0. Itu dua. Dua saja. Nah, di sebelah sini sudah bisa kita tuliskan. Ya kan? Sudah bisa kita tuliskan. Nah, kalau masalah GX-nya ini mau di GX-nya itu bisa kalian tentukan menjadi gini ya. Dari X kuadrat eh, per 4 tambah Y kuadrat sama dengan 1 dikali 4 aja gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini sama dengan cara yang sama kita punya del F del G. Kemudian berarti kalau begitu ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Tapi yang del G-nya ada lambdanya. Karena dia pengali Lagrange-nya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan kedua, ini dua berarti. Ini yang pertama sudah nih.
kemudian yang kedua, dan yang ketiga adalah GP sama dengan 0. Nah, berarti ini kita solve it. Gitu aja. Selesaikan ini. Caranya bagaimana tadi? Kalian bisa coba-coba aja. Nah, di buku ini mencobanya dengan cara seperti apa? Nah, perhatikan dulu. Perhatikan yang ketiga. Yang ketiga ini kalian tidak boleh X-nya itu tidak X tidak boleh 0 dan Y-nya itu tidak boleh 0. Nggak boleh ya. Jadi X dan Y itu tidak boleh 0 duanya. Salah satu boleh nggak? Boleh. Salah satu boleh. Kalau dua-duanya 0, nanti 0 sama dengan 4. Itu nggak bisa kan? 0 sama dengan 4 itu berarti dia tidak konsisten. Itu persamaannya nggak konsisten. Masa 0 sama dengan 4? Oke. Nah, sehingga kita bisa bagi itu. Kita bagi menjadi dua. Jika nih tiap lihat ini uraian di bawah ini ada sih. Jika misalkan X-nya itu tidak sama dengan 0, tapi Y-nya sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Substitut ke sini. Substitusi ke persamaan yang pertama. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, kita dulu bentar. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu jika X tidak sama dengan 0, Y sama dengan 0. Begitu ya. Berarti kalau X-nya tidak sama dengan 0, bagaimana? Berarti kalau begitu, Y-nya yang 0. Berarti persamaan yang kedua itu 0 ya. Kita yang mudah kan Y-nya 0 dulu. Berarti 2Y ini 0, 0, ini X-nya tidak 0, 0, 0. Nah, berarti yang persamaan yang ketiga itu yang paling mudah. Yang ketiga dulu kita substitusi X kuadrat ditambah 0 kan jadinya begitu ya. Sama dengan 4. Nanti X-nya itu dapat plus minus 2. Gitulah kurang lebih. X-nya bisa 2, bisa negatif 2. Ini boleh nggak negatif? Boleh, karena ini bukan masalah panjang. Gitu ya. X-nya plus minus 2. Nah, kalau X plus minus 2, kita substitusi ke persamaan yang di atasnya. Misalkan untuk X sama dengan 2. Apa yang terjadi? Kalau Y kan jelas 0 ya. Jadi persamaan yang kedua tuh 0 tuh. Kita masukin ke persamaan yang pertama. Negatif 2 dikali 2 sama dengan lambda 2 dikali 2. Berarti negatif 4 sama dengan lambda dikali 4. Berarti lambdanya negatif 1. Nah, Lagrange multipliernya itu adalah 1. Gitu. Jadi, kalau begitu, kita mendapatkan X-nya itu plus minus 2 lah. Nah, gitu ya. Kalau lambdanya 1, berarti lambdanya negatif 1, X-nya berapa? Plus minus 2. Tadi kan sudah ketemu di atas ini ya. Nah, kemudian bagaimana jika X-nya yang 0, Y-nya yang tidak 0? Ya, sama dengan cara yang sama kita bisa dapatkan nilainya. Ya, bisa kita dapatkan juga nilainya. Berarti kalau misalkan lambdanya negatif 1, ya Y-nya yang ini jelas, yang ini Y-nya 0 ya. Tadi kan ini sudah jelas. Kalau X-nya sebentar. Saya dulu. Ya, ini hal yang sama kalau X-nya negatif 2 juga sama ya. X-nya 2, X-nya negatif 2 juga ya mirip lah nanti dapatnya lambdanya kan sama aja ini negatif 2 ya. Kalau disubstitusi ya negatif 2 yang ini positif yang negatif sama-sama nih dapatnya lambdanya adalah negatif 1. Oke, gitu ini nggak saya jalankan. Nah, kemudian yang ini kalau X kuadrat X-nya 0, Y-nya tidak sama dengan 0 bagaimana? Gitu. X-nya 0, Y-nya tidak sama dengan 0. Berarti sama dengan yang tadi. Berarti 4Y kuadrat jadinya begitu, sama dengan 4. Sehingga Y-nya sama dengan plus minus 1 gitu. Ya, kalau Y-nya 1 plus 1 disubstitusi ke sini, berarti bagaimana kalau disubstitusi Y-nya plus 1?
Y-nya sama dengan satu. Bagaimana? Sisi persamaan kedua. 2 dikali satu sama dengan lambda 8 dikali satu. Berarti lambda sama dengan apa coba? 8. Lambdanya 4. adalah Lambdanya sama dengan 4. 4 atau berapa? Seperempat dong lambdanya. Ya, lambdanya seperempat. Oke, ya udah lambda sama dengan 2 per 8 gitu maksudnya. Seperempat. Ya, lambdanya seperempat. Nah, kalau bagaimana kalau Y-nya sama dengan negatif satu similar, berarti dapatnya seperempat juga. Ya, nah dapat lambda seperempat. Nah, X-nya 0 di sini. Ini X-nya 0. Nah, kalau begitu maka kita punya titik-titik kritis gitu. Apa aja titik-titik kritisnya? Tadi itu sudah disebutkan. Pertama adalah 2,0, negatif 2,0 gitu kan ya dari yang pertama. Dari kemungkinan yang pertama. Kemudian yang satunya lagi adalah Y-nya 1. Berarti bentar, X-nya ya betul. Yang kedua, X-nya yang 0, berarti 0,1, 0, negatif 1. Begitu. Nah, ini trik kritis sudah didapat, ini tinggal di substitusi. Substitusi ke fungsi tujuan. Ke fungsi tujuan. Ya, seperti biasa lah, yang seperti yang kemarin ya. Kita bikin tabel saja. Nah, kita bikin tabel ya, biar mudah nih kita bikin tabel kayak kemarin. Gitu, ini titik kritisnya, X, Y-nya. Kemudian setelah itu ini adalah fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu kan berapa tadi? Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ya kan? Y kuadrat min X kuadrat nih. Y kuadrat min X kuadrat. Nilainya berapa? Kemudian baru kalian kesimpulan. Oke ya. Nah, berarti ini 0,1 atau ya boleh 0,1, 0, negatif 1, 2,0, negatif 2,0. Substitusi ke sini. Berarti ini hasilnya berapa? 1. Ini hasilnya berapa? 1. Yang ini hasilnya negatif 4. Yang ini hasilnya negatif 4. Ini sebenarnya. Gitu ya. Berarti ini max. Ini max. Ini min. Ini min. Gitu. Ya. Berarti nilai minimumnya negatif 4. Nah, nilai minimumnya itu negatif 4. Nilai maksimumnya 1. Di titik mana saja dia minimum? Titik 2,0 dan negatif 2,0. Dia maksimumnya itu di titik 0,1 dan 0, negatif 1. Itu contoh, silakan. Ini adalah contoh untuk yang kedua. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, setelah itu kalian ketik lagi 1, 2, 3 tadi. 1 nggak paham, 2 ragu-ragu, 3 paham. Silakan saya tunggu sambil membaca. Tuh. Yuk. Baru 1 yang respon. 11 yang respon. Terus 21, 22, 23 gitu ya.
Ini 44, 46. Oke, ini 47. Ini udah 3 ya. Berarti sudah paham. Oke, bagus. Nah, karena kalian sudah menjawab bahwa sudah paham, untuk yang example yang ketiga itu sama, bedanya apa coba? Apa bedanya? Yang ke example yang ketiga itu fungsinya tiga peubah, ya. Jadi nanti persamaannya tambah banyak, jadi ada 4 lah. Ya, tambah satu kan. Ini sistemnya tambah satu. Ini tambah satu nih. Nah, ini jadi ada ini kan satu, dua, tiga, X, Y, Z kan. Nah, udah sama caranya sama, substitut aja. Kemudian eliminate gitu, eliminate. Nah, kemudian two or more constraint. Bagaimana kalau constraint-nya lebih dari satu? Jadi kita baru bicara constraint-nya hanya satu. Bagaimana kalau constraint lebih dari satu? Kalau constraint-nya lebih dari satu, ini contohnya, kita punya fungsi f. F-nya misalkan three variables. Gitu. Subject to the constraint. Constraint-nya dua nih. Satu, dua. Constraint-nya ada dua. Berarti kalau constraint-nya dua, sama del F, tapi pengali Lagrange jadi ada dua. Lambda dan mu. Atau boleh aja lambda satu, lambda dua, silahkan. Gitu ya. Jadi persamaannya jadi ini. Ini satu nih. Nih pertanyaan. Jadi persamaan yang diselesaikannya itu jadi ada tiga, tapi kan turunannya jadi banyak tergantung variabelnya. Satu, kemudian yang ini kendala yang pertama dua sama dengan nol. Kendala yang ketiga analog caranya sama, hanya persamaannya jadi banyak. Nah, banyak berarti kalian harus coba dulu mana disubstitusi mana dulu gitu sampai semua sistem tersubstitusi. Anda bisa pelajari di example 4. Oke. Nah, gini. Saya ingin pemahaman Anda eh, satu saja tolong kalian kerjakan ya. Nanti saya tunjuk siapa yang akan mempresentasikan. Jangan lama-lama ya, sekitar 5 menit aja. Coba kalian kerjakan yang yang sederhana saja dulu ya. Yang ini saja yang nomor 2. Nomor 2, sambil kalian refreshing ya, mau minum dulu gitu atau makan dulu asal jangan mandi dulu ya, nanti kalau mandi dulu kelamaan. Silakan nomor 2, nanti 5 menit kemudian saya cek. Kalian boleh off cam.
Dulu ya Pak. Ya, nuhun Pak Adi ya. Ya, sebentar nih Pak. Salam. Oke, ini sudah ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Sudah paham? Pembahasannya tadi yang nomor 2. Nomor 2 kan ya, find the maximum. Ini, oke. Siapa yang mau presentasi? Saya tunggu, ayo cepat. Biar cepat beres. Jadi hasil dari kalian, coret-coret, di copy, di foto, presentasikan, udah begitu aja. Silakan, silakan. Miftah, sudah bisa Miftah? Miftahul Fauzan. Belum Pak. Siapa yang sudah? Fani, udah belum Fani? Belum selesai, Pak. Sudah sampai mana selesainya? Di mana kesulitannya, Van? Belum Fani substitusikan. Belum disubstitusikan. Rasa udah belum? Rasa. Belum, Pak. Terus sampai mana dong? Kalau belum. Ini, Pak, Hmm. masih bingung substitusinya sih, Pak, tadi. Pas dicoba. Ya itu di situ tantangannya. Jadi kita harus bisa menyelesaikan persamaannya. Gitu, harus bisa menyelesaikannya. Ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau. Siapa yang mau presentasi? Coba Nia Agustin mau nggak Nia? Belum Sudah belum? selesai, Pak. Ayo cepat, harus ada yang selesai. Nada Siva, ada belum? Belum selesai, Pak. Ezra udah, Ezra Dwi. Oh, ini ada Hal Fitri. Silahkan Hal Fitri. Mau coba? Bentar, Kalau mau coba silahkan. fotonya dulu. Foto dulu ya. Oke. Oke, foto dulu silahkan. Ini di share screen atau gimana, Pak? Iya, di share screen. Hal Fitri. Silakan. Screen ya, Pak. Ya. Silakan di share screen ya. Terlihat belum? Ya, sudah. Silakan. Siapa yang Kan cari turunan parsial dari F sama G-nya. Itu tuh namanya YI plus X kit. Yang turunan parsial dari G itu 8I plus 18C. Terus Bentar. Itu 8i dari mana? 8I itu dari ini Bukannya itu harusnya 8X, sorry, 8X maksudnya pas kurang Mas. berarti perbaiki dulu itu. Bawahnya mau udah benar 18. Ya, salah. Bawahnya benar nggak? Benar nih yang Oh.
Oke, 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 oke. Terus ini fungsinya Y sama dengan lambda 8x, 2x sama dengan lambda 18y, itu 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Terus dieliminasi dari persamaan satu sama yang kedua, terus dikali yang persamaan satu dikali 18y, yang persamaan 2 dikali 8x. Nanti hasilnya itu bisa disederhanakan 9y kuadrat min 4x kuadrat sama dengan 0. Itu menjadi persamaan keempat. Setelah itu, eliminasi lagi dari persamaan ketiga sama persamaan keempat, itu dikurang. Ini yang 9y-nya kan habis, sisanya itu 4x kuadrat kurang 4x kuadrat, itu kan 8x kuadrat, terus 36 dikurang 0 itu 36, x kuadratnya itu jadinya 36 per 8, sederhanain jadi 9 per 2, x kuadratnya itu plus minus 3 akar per akar 2. Sekarang udah dapat nilai x-nya, disubstitusi ke persamaan 3, jadinya 4 kali 3 per akar 2 kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Terus disederhanain sampai dapat y-nya itu plus minus akar 2. Buat lambdanya itu, substitusi x-nya 3 per akar 2, y-nya akar 2, nanti dapat lambdanya itu 1 per 12. Jadi didapat titik kritisnya itu 3 per akar 2, terus plus minus akar 2, min 3 per akar 2 sama y-nya itu plus minus akar 2. Nanti disubstitusiin ke f-nya, itu tuh didapat yang ini langsung nilai maksimumnya itu nanti dapat 3, tapi kalau nilai minimumnya itu nanti min 3. Kalau misalkan yang disubstitusinya itu min 3 per akar 2 sama akar 2 y-nya, terus sama 3 per akar 2 y-nya min akar 2 itu nanti hasil nilainya itu min 3. Jadi nilai maksimumnya itu enggak pada titik 3 per akar 2 sama akar 2 dan x, x, y dengan min 3 per akar 2 dan y-nya itu uh, min akar 2. Itu,
Pipit tadi, makasih ya. Bapaknya tadi kayaknya ditelepon gitu, tapi nggak tahu deh sekarang. Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maaf, ini internetnya menghilang. Maaf, maaf. Waalaikumsalam, ya Pak. Iya. Gimana tadi presentasinya? Siapa tadi yang presentasi? Coba, coba presentasi lagi, coba. Sekali, sedikit lagi, sekali. Tapi udah oke kan? Ya, presentasi lagi, presentasi lagi. Bentar. Ya, 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 ya. Tadi ini apa? Saya terpental ini di kampus Pakupatan ini. Ya. Share screen ya, Pak. Silakan, 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 silakan. Ini sudah mau maghrib, silakan. Saya ingin pastikan satu orang bisa, gitu ya. Kemudian nanti baru. Oke, gimana? Ya. Bentar. Oh, Belum sip. like laptopnya. Nah, Ya. Ini kok memang sengaja diperbesar ya? kayak nge-lag laptopnya, Pak. Oh, ngeleng. Oh, iya, 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 iya. Ya udah, capek kali laptopnya ya. Butuh istirahat ya. Yang pertama kan tadi nyari turunan parsial dari si F sama G-nya itu. Yang F-nya jadi 8. Iya. Jadi YI plus XC. Terus yang Iya, iya, iya. Y-nya itu jadi 8XI plus 18C. Terus di situ kan didapatkan persamaan Y sama dengan lambda 8X. Terus persamaan kedua X sama dengan lambda 18C. Sama Ya, yang ketiga itu 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Terus selesaikan sistem persamaan tadi. Yang pertama itu eliminasi persamaan satu sama 2. Yang ya persamaan satu, eliminasi. ya Pak. Yang persamaan satu dikali 18y, yang persamaan duanya dikali 8. Diselesaikan, disederhanakan, hasilnya itu 9y kuadrat min 4x kuadrat sama dengan 0, itu jadi persamaan 4. Terus eliminasi persamaan 3 sama persamaan 4. 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36 dikurang 9y kuadrat min 4x kuadrat sama dengan 0. 9y kuadratnya itu kan habis, sisanya 4x kuadrat min dikurang min 4x kuadrat itu 8.
X kuadrat, 36 dikurang 0 itu 36. Jadi ya disederhanain, jadi X kuadrat sama dengan 9 per 2. Jadinya X-nya itu plus minus 3 per akar 2. Substitusi X-nya ke persamaan 3, 4 dikali 3 per akar 2 kuadrat plus 9Y kuadrat sama dengan 36. Sederhanain nanti Y-nya itu plus minus akar 2. Terus untuk lambdanya itu substitusi X-nya X-nya itu 3 per akar 2, Y-nya akar 2. Nanti didapatkan hasil lambdanya itu 1 per 12. Terus jadinya titik kritisnya kan tadi udah dapat nilai X sama Y-nya. Jadi nilai titik kritisnya itu ada 4. Yang pertama itu 3 per akar 2, koma akar 2, 3 per 2, koma min akar 2. Terus yang ketiga itu min 3 per akar 2, koma akar 2, min 3 per 2, min 3 per akar 2, Y-nya itu min akar 2. Nanti disubstitusiin nilai dari titik kritisnya itu ke persamaan X sama dengan XY. Nanti didapetin nilai maksimumnya itu ada di titik 3 per akar 2 untuk X-nya, terus Y-nya itu akar 2, nanti didapat nilai maksimumnya itu 3. Sama di titik min 3 per akar 2, Y-nya min akar 2, nanti juga sama didapat nilai maksimumnya itu 3. Jadi kesimpulannya eh, fx, y sama dengan xy, nilai maksimum pada fx, y sama dengan fy itu dengan kendala 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36 itu adalah 3 pada titik-titik 3 per akar 2, akar 2 dan min 3 per akar 2. Y-nya itu min akar 2. Oke, itu kan titiknya ada 4. Kenapa yang disubstitusi cuma 2? Yang disubstitusi semuanya tapi dicoret-coretan. Yang lainnya, yang nilainya itu min 3. Oh gitu. Nanti ditampilkan semuanya bentuk bentuk tabular aja yang seperti saya contohkan ya biar gampang lihat. Jadi yang 2 titiknya itu nilainya berapa? Min 3. Negatif 3 ya. Yang negatif 3 itu dua-duanya negatif 3 ya titiknya. Negatif 3 itu dua-duanya. Iya, Pak, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke, yang dicari nilai maksimum gitu ya. Hmm. Nanti kamu harus tuliskan keempat-empatnya di situ Iya, Pak. ya. Keempat-empatnya nuliskan. Jadi ketahuan kan titik-titiknya ada 4. Jadi kalau hanya 2 nanti kita nggak tahu, jangan-jangan yang maksimum bukan yang itu gitu. Ya untuk meyakinkan bahwa memang nilai maksimumnya. Oke, yang lain gimana? Oke, makasih ya. Sip, bagus. Ya, ini uh, sudah. Kemudian yang lain bagaimana? Sudah oke? Barusan yang presentasi siapa namanya? Kok ini nggak betul ya? Bisa ya. Fitri, Pak. Oh, iya, Hal Fitri. Oke, makasih Hal Fitri ya, bagus. Sip. Nah, kemudian tinggal yang lain. Coba yang lain kira-kira. Sekarang pertanyaannya hanya 1, 2. Hanya 0, 1. 0 itu nggak ngerti. 1 ngerti. Coba chat sekarang. Oke, 1 ya. Nah, ini baru berapa orang? Yuk, terus semuanya. Ada yang 0 nggak? Yang 0 perlu baca lagi. Oke, berarti hampir semuanya sudah paham. Oke, kita kasih aplaus buat Hal Fitri ya.
Nah, setelah menyelesaikan satu permasalahan. Oke, jadi gini, kita akan minggu depan kita akan UTS, ya kan? UTS sebenarnya inginnya saya offline tuh di minggu depan, tapi pas bertepatan di minggu depan itu saya keluar kota dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi memang nggak bisa ke kampus. Nah, dengan demikian maka ujiannya akan ada di Sepada, gitu ya. Ujiannya akan ada di Sepada, tapi saya sudah menyampaikan ke kelas A dan C, dan sekarang saya sampaikan di kelas B dan D, supaya keempat kelas itu berembuk minggu depan itu UTS-nya itu akan kapan, tapi berbarengan waktunya. Jadi saya akan buka Sepada di waktu yang kita sepakati, misalkan Rabu atau Kamis. Gitu ya. Tapi jangan Senin ya. Senin saya belum sempat setting Sepadanya. Setidaknya di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, Oke, Pak. bisa ya? Kalian berempat berembuk ya. Iya. Waktunya kira-kira 2,5 jam. 2,5 jam. Kalian boleh saja malam, nggak apa-apa. Kalau mau ngerjainnya malam silakan. Bebas ya, silakan. Mau siang juga nggak apa-apa. Saya tinggal nyeting aja. Gitu, mau jam berapa. Tapi nanti di situ, oke, nanti kalian tetap Zoom. Saya minta untuk eh, eh, saya ingin memastikan kalian kerja masing-masing. Jadi settingannya seharusnya di situ kalian eh, tetap on cam, begitu. Bagaimana? Setuju ya? Iya, Pak. Oke, Pak, alhamdulillah setuju. Baik. Nah, Bapak, kemudian, ya silakan mau nanya.